A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana Ia memanjangkan umur kita dapat kita bersua muka pada kali ini. Dan salawat dan salam kuanjurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau meninggikan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak lupa lagi salam hormat kepada Bapak dosen Mujibur Rahman yang membimbing mata kuliah pendidikan moderasi Islam. Ya, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nazifah Dereh dengan NIM 22410402308 kelas 1 PIB. Ya, selanjutnya mari kita dengar definisi dasar pendidikan, moderasi, dan Islam. A. Definisi pendidikan. Menurut Rajat Mudharajo, pendidikan memiliki arti hidup karena pendidikan sangat penting dalam suatu kehidupan. Sedangkan secara konteksnya, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan hidup manusia. Ya, selanjut yaitu B. Definisi moderasi. Secara bahasa, moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sedang. Sedang di sini yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Maknanya suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang tersebut lebih mengedepankan sikap keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak setiap orang. Dan secara istilah, moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu yaitu naqliyah dan rasio aqliyah. Selanjutnya C. Definisi Islam. Islam adalah agama moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, kita sudah memahami, sudah mengetahui berkaitan dengan definisi dasar pendidikan, moderasi, dan Islam. Selanjutnya yaitu konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Konsep dasar pendidikan moderasi Islam di sini yaitu moderasi merupakan ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Ya, dalam Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan moderasi Islam, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam, umat yang adil dan dipilih agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ya, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam. Prinsip-prinsip pendidikan moderasi itu di sini, Islam adalah agama yang moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karakteristik moderasi Islam dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran berkenaan dengan perintah wasatiyah dalam berbagai aspeknya. Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dan radikal dalam mensikapi perbedaan, namun mengedepankan dialog dan keadaban. Posisi pertengahan menjadikan seorang muslim tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun bersama-sama berupaya untuk mengantarkan manusia hidup berlaku adil. Ajaran Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni yang harus dipahami dan dimengerti oleh peserta didik melalui proses pembelajaran PAI. Prinsip-prinsip moderasi Islam itu adalah 1. Keadilan, 2. Toleransi, yaitu tasamuh, 3. Keseimbangan atau tawazun, yang 4. Keberagamaan, yaitu tanawu, dan yang terakhir keteladanan, yaitu uswah. Ya, jadi prinsip-prinsip pendidikan moderasi yang pertama yaitu keadilan. Keadilan di sini itu adil, artinya berpihak
kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut, lagi tidak sewenang-wenang. Makna al-adil dalam beberapa tafsir antara lain menurut At-Tabari, al-adil adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, iaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Islam menyuruh umatnya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya dikotomi agama dan perbedaan keyakinan. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Nurdin menyatakan bahawa perlakuan adil meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya. Kedua, tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. Ketiga, sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan. Keempat, iaitu berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Dan yang terakhir, kelima, iaitu tidak sewenang-wenang. Selanjutnya iaitu yang kedua, toleransi atau tasamuh. Toleransi adalah samahah atau tasamuh. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud, iaitu kemuliaan, atau sa'at al-sad, iaitu lapang dada, dan tasahul, iaitu ramah, suka, memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada, terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahawa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleran merupakan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Selanjutnya yang ketiga iaitu keseimbangan atau dikatakan tawazun.
Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, yaitu jasad, al-akal, yaitu akal, dan ar-ruh, yaitu roh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi. Keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dan akal dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu keberagamaan atau dikatakan tanawud. Jadi, keberagamaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah di masyarakat manapun. Akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Seterus, yang kelima terakhir berkaitan dengan prinsip pendidikan moderasi Islam, yaitu keteladanan atau dikatakan uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyeru kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang, harus didasarkan pada keteladanan. Adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap teladanan, yaitu akhlakul karimah. Dalam hal ini, peserta didik harus diajarkan dan ditanamkan sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan menginternalisasi sifat-sifat mulia yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lain. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang menghormati tentangnya sekalipun berbeda keyakinan, berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa memperbedakan agama dan keyakinan.
Ya, ini adalah prinsip-prinsip moderasi Islam, baik itu keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagamaan, dan keteladanan. Ini harus diajarkan kepada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Guru pendidikan agama Islam mempunyai kewajiban untuk memahamkan dan menanamkan prinsip-prinsip moderasi Islam kepada peserta didik dengan tujuan agar setiap peserta didik mempunyai pandangan wasatiyah dalam hidupnya. Fenomena Islam yang berhaluan radikal atau liberal, ekstremisme dan radikalisme tidak akan mampu mempengaruhi peserta didik yang sudah diberi pemahaman tentang moderasi Islam. Selanjutnya yaitu landasan normatif dan historis. Landasan normatif sebagai hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hukum-hukum yang siap untuk dipilih oleh manusia. Hukum tentang baik dan buruk, hidup dan mati, dunia dan akhirat, nisbi dan mutlak, jasmani dan rohani, atas dan bawah, pahala dan dosa, neraka dan syurga, kepastian dan kemungkinan, dan sebagainya. Merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang siap dijadikan pilihan manusia. Apabila seseorang memilih kebaikan, berlakulah hukum dalam kebaikan. Sebagaimana seseorang memilih kejahatan, sistem hukum yang ada hanyalah hukum kejahatan. Landasan normatif dari ajaran Islam yang demikian sempurna wajib dibuat oleh Zat yang Maha Sempurna, yaitu Zat yang tidak dan bukan bersifat alami. Selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis dalam kajian Islam historis ditekankan aspek keadaan pemahaman keagamaan. Pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya adalah bersifat tidak mutlak dan terkait dengan konteks budaya sosial tertentu. Kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi berdasarkan pengalaman, di sini yaitu antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama, dan sebagainya. Di sini saya akan jelas lagi, yaitu Islam historis adalah Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Ya, Islam historis muncul karena suatu pemahaman dari setiap individu atau diri sendiri dalam masyarakat tentang kajian Islam secara seluruhnya. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Islam. Ya, Islam historis merupakan budaya yang dihasilkan setiap berfikir manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam saat ini bahkan menjadi sebuah budaya.
Melalui pendekatan historis, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka orang tidak akan memahami agama keluar dari konteks sejarah atau historisnya, karena pemahaman itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Islam historis inilah yang dianut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian Islam historis melahirkan beberapa tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama, dan sebagainya. Ya, selanjutnya berkaitan dengan hubungan antara Islam normatif dan historis. Jadi, hubungan antara Islam normatif dan Islam historis dapat membentuk sebuah hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika terdapat dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Hubungan ketegangan akan terjadi jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Menurut ijtihad Amin Abdullah, hubungan antara keduanya itu ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Ya, hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan terhadap-hadapan, tetapi keduanya terjalin dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Alhamdulillah, sudah cukup dengan materi. Ini adalah daftar pustaka atau lembaga-lembaga yang saya ambil materi itu tadi. Dari lembaga yang pertama, kedua, tiga, hingga terus sampai yang kelima. Alhamdulillah, sudah cukup dengan jawaban saya. Saya dari mahasiswa Patani Selatan Thailand. Saya menjawab sebanyak kemampuan dalam mengutip setiap materi, dan dalam jawaban saya masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata dan sebagainya. Di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak. Insyaallah saya akan meningkatkan diri agar bisa menjadi seorang berkualitas, insyaallah. Sekarang saya belum bisa dengan bahasanya, jadi kalau jawaban saya tidak sesuai dengan soal Bapak, di sini sebesar-besar hati saya mohon maaf. Dan saya tak akan memanjangkan kalam. Saya mengundur diri dengan lafaz yang mulia.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.